Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kembali lagi bersama kita pada program kali ini terkait dengan permasalahan hadis ya, yang sempat kita pelajari sebelumnya terkait dengan pengantar kajian ilmu hadis yang sudah kita pelajari sampai hadis akhir ya, di mana kita telah mempelajari sampai dari hadis sahih terkait dari segi kualitasnya, dari hadis sahih sampai hadis maudhu. Nah, banyak langkah yang telah kita lewati terkait dengan pengantar kajian ilmu hadis ini, dan alhamdulillah kita kembali lagi pada kali ini bersama Al-Ustadz Fakhrul Razi hafizahullah ta'ala. Kafalakum Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini pada kesempatan kali ini, sahabat keluarga muslim sekalian, ya semoga sahabat keluarga muslim sekalian semakin semangat ya untuk mempelajari terkait dengan permasalahan hadis ya, kajian ilmu hadis. Akan tetapi nih Ustadz ya, kita kali ini nggak belajar tentang kajian ilmu hadis lagi ya Ustadz ya. Kita telah memasuki ranah yang lebih spesifik lagi Ustadz ya, terkait dengan hadis-hadis yang sebelumnya kita akhir ke hadis maudhu. Kita lihat ada hadis-hadis bermasalah ya Ustadz ya. Nah ini Masya Allah, ini terkait hadis-hadis bermasalah, ada banyak macam-macam hadis palsu ya, yang kita tahu sebagai polemik ya, yang sudah menjadi polemik dari sebagian masyarakat, terkhususnya umat muslim yang ada di Indonesia. Nah kebanyakan dari kita ya banyak bermasalah terkait hadis ya Ustadz ya. Iya, apalagi banyak yang memakai hadis-hadis palsu untuk sekedar amalan sehari-hari gitu, terkait dengan nafsunya sendiri gitu, tidak mencari terkait dengan dalil riwayat dari mana, dari siapa, apakah sudah benar atau tidak dari Rasulullah SAW. Nah terkait dengan ini kita akan membahas nih sahabat keluarga muslim terkait dengan hadis-hadis bermasalah yang judulnya kita ubah ya, dari kajian ilmu hadis menjadi hadis-hadis bermasalah. Kita akan masuk terkait dengan pembahasan tentang pengantar hadis-hadis bermasalah bersama Al-Ustadz Fakhrul Razi hafizahullah ta'ala. Dari pengertiannya nih Ustadz, tafadhol Ustadz, silakan dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in wa ba'd. Kajian ini insyaallah merupakan tema baru ya, untuk kajian-kajian kita pada sesi-sesi berikutnya, di mana sebelumnya kita telah membahas secara rinci tentang pengantar kajian ilmu hadis. Pengantar kajian ilmu hadis itu merupakan pondasi ya, pondasi dasar untuk kajian-kajian lanjutan. Maka pada hari ini insyaallah kita awali ya. Tema besarnya itu adalah berkaitan dengan hadis-hadis populer bermasalah. Populer Ustadz ya? Populer dan bermasalah. Bermasalah, baik-baik. Jadi insya Allah kita akan mengupas secara panjang lebar hadis-hadis yang terlanjur berkembang di masyarakat. Namun ternyata hadis-hadis tersebut adalah bermasalah. Nah, itulah insya Allah. Tetapi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas pengantar ya, pengantar yang mungkin mengenalkan apa itu dulu hadis bermasalah, bagaimana kedudukannya, bagaimana ciri-cirinya, supaya tidak menjadi asal-asalan juga kita di dalam mengatakan ini hadisnya bermasalah. Ternyata bahwa ada ulama ya yang sudah memberikan kontribusi ya, memberikan rumusan terkait dengan hadis-hadis bermasalah ini. Baik. Sehingga sampai ke kita bahwa hadis-hadis tersebut memang bermasalah. Ada indikasi-indikasinya, ada ciri-cirinya, ada tanda-tanda yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga ya bisa dikatakan, bisa dipastikan bahwa hadis-hadis tersebut adalah memang bermasalah ya. Mengetahui pentingnya mengetahui hadis-hadis bermasalah ini
tentu sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Karena seorang muslim tentunya sebelum mengamalkan suatu amalan agama ini, terlebih dahulu dia melakukan cross check dulu, pemeriksaan awal ya, apakah hadis yang akan diamalkannya ini, yang dipegangnya ini sahih, layak diamalkan, atau hasan, atau ternyata adalah hadisnya bermasalah. Bermasalah ya. Kita katakan bermasalah. Apa yang dimaksud dengan bermasalah nanti insya Allah kita jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Oke. Jadi ini sangat penting. Oleh karena seorang muslim itu mempertanggungjawabkan apa yang diamalkan, apa yang dia yakini, sebelum nanti dia bertemu dengan Rabb-nya kelak di padang mahsyar. Baiklah, mungkin untuk mengawali mengawali pertemuan ini, ada baiknya kita ulang kembali apa itu pengertian hadis, bagaimana kedudukan hadis. Kemudian nanti kita akan masuk kepada batasan hadis bermasalah. Apa sebenarnya yang kita maksud hadis-hadis yang bermasalah dan populer di masyarakat ini. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian hadis bermasalah. Pengertian hadis. Hadis sebagaimana kita awali pada kajian hadis sebelumnya. Hadis itu ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, baik berupa perkataan maupun perbuatan, pengakuan dan sifat jasmani maupun sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia definisi atau pengertian hadis. Baik. Kemudian bagaimana kedudukan hadis ini dalam agama Islam? Agama Islam merupakan agama wahyu, ya, bukan akal-akalan ya, bukan akal-akalan, tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya hadis itu juga merupakan wahyu. Oleh karena hadis merupakan wahyu, tentu kedudukannya begitu urgen ya di dalam agama Islam. Oleh karena wahyu ini, hadis ini juga selain dia teks suci, juga dia merupakan sumber kedua ajaran agama Islam setelah Al-Quran yang mulia. Kemudian Al-Quran, hadis ini juga memiliki hubungan yang erat, hubungan yang kuat dengan Al-Quran, di mana hadis berfungsi sebagai mufassir, sebagai penjelas ya, bahkan juga sebagai muakkid, ya, sebagai penguat ya, yang menguatkan Al-Quran, juga sebagai mufassil yang merincikan hal-hal yang tidak terincikan di dalam Al-Quran, bahkan menambah sesuatu yang belum tertuang di dalam Al-Quran. Jadi bisa jadi hadis ini adalah menambah hukum baru yang tidak tertuang di dalam Al-Quran. Sebagaimana dahulu telah kita rincikan pada kajian ilmu hadis. Oleh karenanya kedudukan hadis ini begitu urgen di dalam agama Islam. Tidak boleh tidak. Mengkaji fikih, mengkaji syariah, mengkaji akidah, mengkaji akhlak, tidak terlepas daripada hadis. Daripada hadis ini. Kemudian berikutnya kita akan, apa yang kita maksud dengan hadis-hadis bermasalah? Nah, itu nih Ustaz. Kita masuk ke intinya Ustaz ya. Apa yang dimaksud dengan hadis-hadis bermasalah ini? Benar-benar. Hadis bermasalah itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah hadis dhaif. Dhaif? Ya, hadis dhaif. Tetapi kedhaifannya masih bisa ditolerir. Masih bisa ya, dhaif biasa. Dhaif biasa ya. Dhaif biasa masih bisa ditoleransi. Tetapi dia sendiri. Dia sendiri. Oh, seperti permasalahannya itu. Dia karena dia sendiri. Tidak ada hadis yang mendukungnya. Iya. Makanya kita katakan bermasalah. Bermasalah. Dhaifnya sendiri pun sudah bermasalah sebenarnya. Baik. Tetapi tidak semua hadis dhaif itu sendiri. Tidak semua hadis dhaif itu dia bermasalah, karena ada nanti bisa jadi hadis ada hadis lain yang mendukung dia sehingga terangkat masalahnya. Jadi kapan hadis dhaif ini menjadi bermasalah? Bila mana tidak ada riwayat pendukung. Baik itu yang selevel dengan dia, sesama hadis dhaif, atau
adalah hadis hasan ataupun sahih. Atau tidak ada Al-Quran atau fatwa ulama yang mendukung dia. Baik. Sehingga hadis ini bagaimanapun tetap bermasalah. Dhaifnya tetap bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis dhaif jiddan. Hadis yang kelemahannya tingkat parah, ya. Parah ya. Dhaif jiddan berarti kelemahannya parah. Kapan hadis itu dikatakan dhaif jiddan? Bila mana di dalam rawinya ada periwayat yang muttaham bil kadzib, tertuduh berbohong, atau perawinya fasik, seorang yang pendosa, melakukan dosa-dosa yang besar dan terkenal dengan dosa itu, atau terkumpul padanya beberapa faktor kedoifan hadis. Jadi tidak satu saja ilatnya. Banyak ilat yang terkumpul dalam hadis ini sehingga kedoifannya parah, ya. Parah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadis palsu. Palsu. Ya, hadis palsu juga termasuk hadis-hadis yang bermasalah. Cuman masalahnya sudah lebih parah daripada Lebar yang ya, parah, ya. Parah ya. Lebih parah dari yang parah. Ya. Jadi karena terdapat padanya rawi-rawi yang tertuduh berbohong, tertuduh sebagai pemalsu hadis. Ada di dalamnya perawi yang terlibat ya memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Hadis KW gitu ya. Iya, jadi sudah palsu ya. Sudah palsu, dipalsukan. Riwayat ini bohong ya. Bohong, tidak asli. Berbeda dengan hadis yang dhaif ya, dengan dhaif jiddan berbeda. Kalau dhaif itu masih ada kemungkinannya bersumber dari Nabi. Dhaif jiddan walaupun sedikit ya, sedikit kemungkinannya bersumber dari Nabi, tapi hampir dipastikan ya. Semi palsu ya. Semi palsu. Sedangkan hadis yang bermasalah yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang maudhu, yang palsu, dipastikan bukan hadisnya adalah palsu. Artinya benar-benar tidak bersumber dari Nabi SAW. Itulah yang kita maksudkan pada pertemuan berikut nanti, hadis-hadis yang bermasalah. Imma dia karena dhaif biasa, atau dhaifnya dhaif parah, atau karena palsu. Seru kayaknya ini, Masya Allah. Iya. Minum dulu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik. Kayaknya jazakallahu khairan. Agak serak nih. Bismillah. Ustaz, kita lanjutkan dari mana dulu, Ustaz? Baik. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri hadis bermasalah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengurai ya, telah menjelaskan sedikit ya, sedikit tentang ciri-ciri hadis bermasalah, walaupun buru-buru ya. Walaupun kemarin itu buru-buru karena dikejar waktu ya. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan kupas 5 ciri hadis bermasalah. 5 ciri-ciri. 5 ciri ya, 5 tanda hadis itu bermasalah. Jadi ulama telah membuat semacam ya rambu-rambu ataupun ya tanda-tanda ya, di mana kita bisa mengetahui atau mendeteksi bahwa hadis itu memang bermasalah. Dari ciri-ciri ini bisa nanti kita klasifikasikan hadis bermasalah itu kepada hadis yang palsu atau dhaif jiddan ya, atau dia hanya dhaif biasa. Jadi ulama sudah membuat ungkapan-ungkapan yang dari ungkapan itu nanti kita akan mampu membedakan, mengklasifikasikan, oh ternyata ini kelasnya di palsu, kelasnya di dhaif jiddan, kelasnya adalah di dhaif biasa. Baik. Jadi setidaknya ada 5 ciri ya, 5 ciri. Walaupun memang kalau kita nanti membaca berbagai referensi bisa banyak, bisa melebar kemana-mana. Tetapi pada intinya sebenarnya merujuk kepada yang 5 ini sebenarnya. Yang 5 ya, Ustaz ya. 5 ini induknya. Walaupun nanti cabang-cabangnya bisa melebar, dia sampai kemana-mana, bisa 8, bisa 11 dan seterusnya.
Baik, terkait dengan itu nanti kita akan kita bahas secara tuntas insyaallah setelah jeda berikut ini ya. Baik sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya terkait dengan hadis bermasalah setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim sekalian, kita kembali lagi di segmen kedua terkait dengan hadis-hadis bermasalah. Ya, tadi belum selesai kita jelaskan ya, kita bahas kembali terkait dengan ciri-ciri ya, terkait dengan ciri-ciri hadis bermasalah, dan kita akan persilahkan Al-Ustaz Fakhrul Razi hafizahullah ta'ala untuk menjelaskan kembali terkait ciri-ciri hadis bermasalah. Tafadhol Ustaz. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi kita jelaskan bahwa ada 5 minimal ya. Ada paling tidak ada 5 indikasi kepalsuan ataupun menunjukkan bahwa hadis itu bermasalah. Yang pertama memang sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf yaitu adanya pengakuan rawi. Baik. Ya, bahwa rawi tersebut memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-i'tirafu sayyidul adillah, bahwa pengakuan itu adalah ketuanya dalil. Jadi kalau sekuat-kuat dalil itu pengakuan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku memalsukan hadis, maka itu cukup. Bahkan bukti paling kuat atas kepalsuan hadis itu adalah adanya pengakuan dirinya ya. Bahwa dirinya mengaku telah memalsukan hadis kepada Nabi atas nama Nabi SAW. Jadi seperti ada seorang nama yang pernah mengaku memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Beliau bernama Abdul Karim bin Abu Al-Auja dan Nuh bin Abu Maryam. Beliau ini ya termasuk orang yang pernah mengaku dirinya memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Ada sebuah kitab ya berjudul Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Ahaditsis Syani'atil Maudu'ah, karya Ibnu Iraq Al-Kinani. Kitab ini menghimpun lebih dari 1.600 koleksi nama pemalsu hadis. Baik. Ya, di dalamnya terdapat kalau kita ingin mengetahui siapa-siapa saja yang pernah terlibat memalsukan hadis Nabi SAW, maka kitab Tanzihus Syariah ini merupakan koleksi nama-nama pemalsu hadis. Baik. Terdeteksi imma karena dia mengaku wa imma karena terdeteksi kedapatan oleh ulama bahwa orang ini adalah memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Ada pengecekan gitu ya Ustaz ya? Iya, dilakukan kajian jarah ta'dilnya. Nah, jadi ketangkap oleh ulama jarah ta'dil bahwa orang-orang tersebut telah memalsukan kedapatan memalsukan hadis atas nama Nabi SAW. Berarti yang soal ngaku itu, jadi ulamanya itu bilang, saya ngaku memalsukan hadis gitu Ustaz ya? Iya, bisa jadi dia ada orang yang bangga. Ada yang bangga ya? Ada orang yang bangga menyakiti kaum muslimin. Iya. Sama dengan misalnya kemarin ada seorang pembunuh, saya mengaku gitu. Saya yang membunuhnya. Ya karena dia udah gak bisa lari lagi. Jadi dia ada yang sempat ketangkap di penjara, kemudian di sana dia mengaku. Sama dengan kita misalnya maling, ya kan? Ketangkap baru disuruh mengaku, nggak mau awalnya, tapi karena
ditanya akhirnya dia mengaku. Oh, seperti itu Ustaz ya. Nah, jadi bisa jadi karena pengakuan ini adalah karena dia bangga Ya. menyakiti kaum muslimin, ya. Karena bagaimanapun dia sudah kedapatan, ya. Maka mana caranya? Mengaku. Dia mengaku atau karena nanti dengan mengaku maka dia dilepas. Dilepas ya, Mbak. Dilepas dari hukuman. Nah, itu sering terjadi. Kalau untuk dipaksa mengaku gitu, Ustaz? Beda antara mengaku ya, karena ada indikasi kuat, kita pun tidak mungkin ya memaksa orang untuk mengaku. Ya, cuman karena ada indikasi-indikasi kuat, kemudian dilacak, kemudian dia akhirnya baru mengaku. Baru ngaku deh Ustaz ya. Sama dengan maling ya, ketangkap awal ya kan karena kita mencurigai. Iya. Di awalnya bisa jadi tidak mengaku. Tidak mengaku ya. Tapi lama-lama nggak bisa lagi kabur ya kan? Tidak bisa lagi kabur, akhirnya baru mengaku. Iya, benar. Jadi ada juga yang mengaku secara sukarela seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orang tersebut ingin menyakiti hati kaum muslimin, menunjukkan kesombongannya ya bahwa dia telah memalsukan hadis atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Nuh bin Abu Maryam dan Abdul Karim Abu Al-Auja ya, Al-Auja. Kemudian itu yang pertama. Ya. Adanya pengakuan dari diri seorang rawi bahwa dirinya memalsukan hadis. Bagaimana kita katakan al-i'tirafu sayyidul adillah. Ya. Bahwa mengaku itu adalah ketuanya, kepalanya dalil. Jadi tidak ada dalil paling kuat kecuali pengakuan. Benar. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah ciri berikutnya adalah kontradiksi. Kontradiksi. Adanya pertentangan ataupun ta'arud ya, bertentangan atau kontradiksi, berselisih ya, bertabrakan dengan yang pertama adalah bertabrakan dengan atau kontradiksi dengan fakta syariah. Fakta syariah, baik. Ta'arud ma'a al-haqa'iq asy-syar'iyyah. Bertentangan dengan hakikat syar'i ataupun fakta syariah. Syariat Islam pada prinsipnya bersifat adil dan seimbang. Ya. Artinya dalam menetapkan pahala ataupun hukuman itu selalu berjalan secara seimbang. Tidak mungkin ada amalan yang yang kecil, sederhana, lalu kemudian imbalannya terlalu besar. Ya, kesannya berlebih-lebihan. Ya, tidak sepadan ya. Walaupun memang untuk kasus ini tidak mungkin semua orang yang bisa menentukannya. Yang mendapat menentukan hal seperti ini adalah para ulama. Ya, untuk menentukan mana mungkin amalan sekecil ini mendapatkan pahala sebesar itu, ataupun mana mungkin dosa sekecil itu kemudian hukumannya terlalu besar, kesannya berzolim ya. Kesannya zolim. Untuk kasusnya ada sebuah hadis, contohnya ada sebuah hadis yang dipalsukan ya, dipalsukan oleh Husain ibn Ibrahim. Beliau mengatakan, man shalla yaumal itsnin arba'an, man sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin arba'an, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin sebanyak 4 kali, a'tahullahu qasran fihi alfin haura. Allah akan berikan kepadanya 1.000.000 bidadari. Wah, berlebihan sekali Ustaz ya? Iya, jadi beliau hanya bersolawat kepada Nabi sebanyak 4 kali, lalu kemudian pada hari Senin ada harinya. Iya. Hari Senin, maka dapat pahala berupa bidadari 1.000.000. Mendapatkan bidadari 1.000.000. Masing-masingnya memakai
memakai 1.000 perhiasan. Jadi masing-masing ya 1 juta tadi 1.000 perhiasan. 1.000 Nah, perhiasan. itulah yang didapatkan oleh seorang yang bersolawat kepada Nabi di hari Senin sebanyak 4 kali. Ini hadis secara itu tidak seimbang ya. Tidak mungkin orang yang bersolawat kepada Nabi hanya 4 kali lalu kemudian pahalanya sebanyak 1 juta bidadari. 1 juta bidadari. Lagian mau diapain nih 1 juta bidadari ini? Iya kan? 1 juta bidadari. Jadi ini hadis ini terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Dan kita tahu hadisnya palsu ya Ustaz ya. Dan ini dikatakan sebagai hadis palsu dan tercantum di dalam kitab koleksi hadis-hadis palsu. Baik, yang memalsukan hadis itu namanya tadi siapa? Husain bin Ibrahim. Beliau termasuk salah satu pendusta. Termasuk salah satu pemalsu hadis. Baik, sahabat keluarga muslim. Masya Allah. Itu terkait hadis palsu tadi ya, Masya Allah berlebihan ya. Ada kontradiksi dalamnya. Nah selanjutnya sahabat keluarga muslim kita rehat kembali ya. Kita rehat kembali, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di hadis-hadis bermasalah. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di kajian hadis-hadis bermasalah dan kita lanjutkan kembali ya sekarang di segmen 3, 2 segmen sebelum penutup. Ya kita lanjutkan terkait hadis-hadis yang kontradiksi tadi ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Baik. Tafadhol Ustaz, kita lanjutkan ya terkait dengan hadis-hadis kontradiksi tadi Ustaz. Baik. Jadi hadis tadi kita katakan itu memang bermasalah oleh karena tidak seimbang. Ya. Kita katakan tadi prinsipnya ajaran agama Islam itu antara pahala dan sanksi itu berjalan secara seimbang sesuai dengan proporsi ya, sesuai porsinya. Itu prinsip keadilan di dalam agama Islam. Al jaza'u min jinsil amal. Kemudian di antara hal-hal yang patut dicurigai kepalsuannya adalah bila mana ada hadis yang menjelaskan kejadian tertentu secara spesifik. Baik. Kejadian tertentu. Jadi ada tanggalnya, ada tahunnya, ada bulannya secara spesifik. Oh iya. Itu bagian daripada ciri-ciri hadis palsu. Palsu ya. Ya, hadis-hadis yang bermasalah. Seperti hari Senin tadi ya Ustaz ya. Ya. Ada penyebutan tanggal, penyebutan bulan, tahun secara spesifik. Seperti misalnya nanti ada tahun sekian ya, umur dunia sekian tahun. Ada penyebutan tahun secara spesifik. Ya. Contohnya adalah hadis yang berbunyi idzan kasafal qamaru fil muharram kana fi tilka sanati al-bala' wal qital. Apabila terjadi gerhana bulan pada bulan Muharram, maka akan terjadi pada tahun itu ya al-bala' wal qital. Bala ya. Banyak bala, banyak musibah, kemudian juga banyak peperangan di tahun itu. Ini hadis ini palsu. Kemudian juga misalnya wa idzan kasafa fi safar kana naqsun minal amtar. Kalau gerhananya terjadi di bulan Safar ya, maka naqsun minal amtar akan terjadi kekeringan. Iya. Ya, kemarau panjang ya. Tidak ada hujan ya. Kemudian wa idzan kasafi rabiul awal kana maja'atun wa mautun. Apabila terjadi gerhananya itu pada bulan Rabiul Awal, maka akan terjadi apa? Maja'atun wa maut. Terjadi kelaparan, paceklik, krisis, dan kematian ya, banyak kematian, termasuk taun. Ya. Termasuk ya
ancaman-ancaman kematian ya, mendadak dan seterusnya. Kemudian wa idzan kasafi Jumadal awal, apabila terjadi gerhana bulan tadi pada bulan Jumadal awal, kana bardun wa thulujun, akan terjadi hujan dan kedinginan, ya, salju, wa amtarun ma'a mautun dzari'un wa huwa ta'un. Jadi terjadi kematian secara cepat ya, secara seperti taun. Kemudian dan seterusnya sampai 12 bulan. Ada hadisnya. Kalau ya kan, sampai 12 bulan. Jadi hadis ini ancaman ataupun kejadian-kejadian tertentu pada bulan yang spesifik. Ada jelasnya, ada bulan-bulannya. Dan ada sanksi-sanksinya. Sanksinya saya. Ini juga termasuk ciri-ciri yang dibuat oleh ulama sebagai hadis palsu. Nah, itu kan termasuk keterangan waktu gitu, Ustaz. Iya. Kalau kayak keterangan yang benda gitu, maksudnya yang kayak yang kopi gitu, kan ada populer saat ini kan hadis kopi itu ada namanya, Ustaz, gitu. Iya. Nanti insyaallah akan ada lagi penjelasan tentang itu. Ya, di mana nanti biasanya ada di situ kepentingan jual beli. Kepentingan jual beli ya. Ada di situ nanti dia promosi gitu kan. Promosi, oleh karena ingin mempromosikan jualan lalu kemudian membuat hadis palsu. Nah, itu juga tidak benar. Itu subhanallah sekali, Ustaz ya. Banyak kali terjadi di masyarakat saat ini, Ustaz ya. Iya. Itu luar biasa sangat. Ya, harus kita peringatkan juga, Ustaz ya. Iya, harus kita jelaskan kepada umat ini. Oleh karenanya nanti kita akan jelaskan hukum meriwayatkan hadis-hadis palsu. Baik. Tanpa menjelaskan status kepalsuannya. Baik, Ustaz. Apa hukumnya nanti? Insyaallah kita jelaskan. Baik. Tafadhol, Ustaz. Kemudian berikutnya adalah kontradiksi dengan fakta akliyah. Kontradiksi dengan kontradiksi dengan akal sehat. Akal sehat ya. Ya, akal sehat. Dikatakan akal sehat bukan pendapat ya. Iya. Tetapi seluruh orang berakal sepakat mengatakan itu adalah kontradiksi, bertentangan, tidak masuk akal. Seperti hadis yang yang berbunyi takhattamu bil aqiq fa innahu yamfil faqr. Jadi hadis ini artinya pakailah cincin batu akik. Yang sempat kemarin tuh viral ya. Musim ya, Ustaz ya. Musim batu akik mahal. Iya, benar-benar. Di mana-mana orang demam batu ya, demam batu akik ini ya. Dulu toko. Ternyata viralnya mereka itu adalah karena ada hadisnya ternyata. Karena ada hadis itu, Ustaz. Ada hadis ini. Subhanallah. Takhattamu bil akik gitu kan. Maka gunakanlah cincin batu akik karena itu dapat menafikan ataupun menjauhkan kefakiran. Seperti itu. Kefakiran, menjauhkan kefakiran, menjauhkan kemiskinan. Jadi batu ajaib. Ajaib ya. Bisa-bisa sampai menjauhkan batu keramat ya, batu kekayaan. Batu rezeki ya. Ini hadisnya palsu, dipalsukan oleh seseorang rawi bernama Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani. Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani. Jadi beliaulah yang memalsukan hadis ini. Baik. Kemudian berikutnya adalah kontradiksi dengan fakta ilmiah. Ya, bahwa yang dimaksud dengan fakta ilmiah di sini bukan teori-teori yang baru ya. Teori-teori buatan manusia, bukan. Yang dimaksud dengan fakta ilmiah memang adalah karena kalau dikatakan teori ilmiah itu sifatnya bisa berubah, teori itu bisa berubah. Benar. Bisa jadi hari ini begini teorinya, besok-besok sudah berubah. Lagi. Tergantung ada tidaknya penelitian yang lebih baru yang dapat menggugurkan penelitian lama atau teori yang lama. Jadi yang kita maksud dengan fakta ilmiah di sini adalah memang bermasalah, bertentangan dengan fakta ya. Fakta yang betul-betul dibangun di atas kaedah-kaedah ilmiah. Ya. Apa contohnya? Hadisnya adalah bahwa dunia yang luas ini
ya, ada hadisnya terletak, ya diletakkan Allah Subhanahu wa taala di atas batu. Oh, di atas batu, ya. Nah, ini hadisnya populer ini. Tetapi ternyata hadis ini bermasalah, palsu. Palsu. Ya, jadi tidak benar bahwa dunia ini terletak di atas batu, batunya di atas tanduk, Iya, ya. atas tanduk. Tanduknya di dunia ini di atas Batu. ikan, ya. Ikan di atas air di atas batu di atas tanduk, ya. Tanduk maksudnya tanduk lembu, ya. Iya. Lembu jantan. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya dan itu populer. Bahkan waktu kita masih kecil pun katanya, ya, bahwa dunia ini sebab terjadi guncang dunia ini, terjadi gempa itu karena digelengkan begini sama tanduk ininya, sapi, ya. bergoyang ikannya, bergoyang dunia ini. Subhanallah. Itu hadisnya palsu. Masya Allah. Apa itu hadisnya? Innal ardo ala sokhratin was sokhratu ala qarni thawrin fa idha harraka thawru qarnahu taharrakati sokhratu fataharrakatil ardu wahiyaz zalzalah. Masya Allah. Hadis ini adalah hadis yang palsu, artinya sesungguhnya bumi berada di atas batu tersebut berada di atas tanduk lembu jantan. Apabila lembu itu menggerakkan tanduknya, maka batu tersebut pun bergerak dan bergeraklah bumi. Itulah sebab terjadinya gempa. Baik, Masya Allah. Jadi demikian. Baik, jazakallah. Bismillah. Kita lanjutkan setelah jeda, ya, Ustaz, ya. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sahabat keluarga muslim, terkait dengan hadis tadi, ya, itu Masya Allah luar biasa, mungkin tidak masuk di akal, saya tidak masuk ke ilmiah tadi, ya. Nah, kita akan lanjutkan terkait dengan hadis tersebut setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di kajian hadis bermasalah. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat keluarga muslim, kita telah berada di penghujung acara, ya, untuk episode kali ini terkait dengan hadis-hadis bermasalah di judul pada pertemuan kali ini. Dan tadi kita telah menjelaskan, ya, membacakan, ya, terkait hadis palsu yang mana bumi di atas batu, di atas ikan, ya, saya, di atas ikan di atas batu di atas tanduk sapi, ya, gitu, ya. Nah, terkait dengan hadis tersebut kan nggak populer, ya. Populer, ya, Ustaz, ya. Populer, tetapi ternyata adalah palsu. Palsu, ya, Ustaz, ya. Ya. Karena nggak masuk ke fakta ilmiah, gitu, Ustaz, ya. Masya Allah. Ini kita perlu penjelasan dari Ustaz nih. Ya, baik. Tafadhol, Ustaz. Baik, secara ilmiah kan telah dijelaskan oleh para ulama, ya, yang berkaitan dengan ilmu bumi, ya. Ya. Bahwa terjadinya gempa itu bukan karena ada bergerak tanduknya, ya. Nah, tidak demikian, tetapi karena terjadi pergeseran lempeng bumi, ya, di mana terjadi jarak sehingga membuat menimbulkan energi kuat sehingga terjadi gempa bumi. Itu hadis itu walaupun populer ternyata adalah bermasalah, ya. Ya, hadis itu adalah palsu. Kemudian yang terakhir, ciri terakhir, ya, tanda hadis palsu itu adalah kontradiksi dengan fakta sejarah. Ya. Ya, sejarah membuktikan bahwa hadis ini palsu. Tidak terbukti bahwa hadis itu asli dari Rasulullah SAW. Baik. Salah satunya adalah hadis tentang penghapusan keharusan membayar upeti ataupun jizyah bagi orang Yahudi pada saat perang Khaybar, ya. Hadis itu adalah bermasalah. Hadis itu palsu. Banyak kejanggalan yang tertuang yang ada dalam hadis itu, antara lain adalah
keterlibatan Sa'ad bin Mu'az sebagai saksi kejadian. Jadi hadis tentang pengguguran keharusan membayar jizyah ataupun upeti dari orang Yahudi, tahanan Khaybar, ya, itu di sana ada rawi bernama Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi, sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Mu'az sebagai saksi kejadian bahwa digugurkan penghapusan pembayaran upeti ya, ataupun pajak ya, kalau kita sebut hari ini. Padahal beliau ini sudah meninggal di perang Khandaq. Belum terjadi, dia tidak sempat hidup di perang Khaybar itu. Ya. Sudah meninggal duluan. Bagaimana mungkin Sa'ad bin Mu'az ini menjadi saksi kejadian padahal dia sudah meninggal duluan? Nah, iya itu. Nah, itu termasuk ulama kita cerdas ya. Bisa mendeteksi kepalsuan hadis itu lewat sejarah. Masya Allah. Kullama istamala ruwatul kadhib istamalna alaihimut tarikh. Ketika para ulama kita, ketika para pemalsu hadis menggunakan bohong untuk memalsukan hadis, maka digunakan oleh ulama kita ini alat sejarah. Sejarah untuk mendeteksi kepalsuan hadis. Kemudian juga terlibat di situ Muawiyah bin Sufyan sebagai saksi kejadian juga. Di dalam rawi itu ada Muawiyah bin Sufyan. Padahal beliau masuk Islam setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar baru masuk Islam. Tidak mungkin dia itu masih Nasrani, masih Yahudi dia. Iya. Masih agama kafir dia bersaksi atas kejadian, tidak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini juga ketidakjelian para pemalsu hadis itu dalam memalsukan hadis. Itu Masya Allah luar biasa. Sepandai-pandai tupai melompat sesekali jatuh juga ya. Ya, jadi artinya lihainya orang para pembohong, pendusta dalam membuat hadis-hadis palsu ternyata ketangkap juga sama juga, ya. Ulama hadis. Keciduk juga ya Ustaz ya. Iya, terciduk oleh ulama hadis. Kemudian berikutnya kalau demikian, jadi ada bertentangan dengan fakta syariah, bertentangan dengan fakta akliyah ya. Kemudian bertentangan dengan fakta ilmiah, bertentangan dengan fakta sejarah ya. Bertentangan dengan ada pengakuan seorang rawi bahwa dia memalsukan hadis. Nah, inilah dia ciri-ciri ataupun tanda-tanda hadis palsu. Lalu bagaimana hukum meriwayatkan hadis palsu ini? Nah, itu apa hukumnya? Penasaran nih Ustaz nih. Ya, jadi hadis-hadis bermasalah hukumnya mardud ataupun tertolak. Ya, tertolak karena tidak dapat dijadikan sebagai hujjah ataupun dalil apapun dalam syariat agama. Oleh karenanya meriwayatkannya pun tidak boleh. Tidak boleh Ustaz ya? Tidak boleh, haram meriwayatkan hadis-hadis palsu tanpa menjelaskan kepalsuannya. Iya. Terkecuali kita dalam menjelaskan dalam meriwayatkan hadis palsu ini kita juga menjelaskan statusnya bahwa itu adalah hadis palsu. Supaya apa? Supaya orang tidak terjebak mengamalkan hadis-hadis palsu. Baik. Karena bisa jadi nanti orang terjebak ya. Dikiranya itu hadis Nabi, ternyata adalah hadis yang palsu. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang menukil hadis palsu tanpa menjelaskan kepalsuannya. Man haddatha anni bihadithin, orang-orang yang menceritakan dariku hadis yura annahu kadhibun, diketahui bahwa itu statusnya adalah kadhib, bohong. Fahuwa ahadul kadhibin, maka dia termasuk pemalsu hadis. Pemalsu hadis. Orang yang meriwayatkan hadis palsu tanpa menjelaskan kepalsuannya termasuk orang-orang yang memalsukan hadis juga. Oleh karenanya berdosa. Tidak boleh kecuali kita mau menjelaskan statusnya adalah palsu. Seperti itu. Kemudian pengaruh buruk hadis-hadis bermasalah ini. Apa sebenarnya pengaruhnya? Ya. Apa pengaruh buruk daripada hadis-hadis yang bermasalah ini? Minimal ada 3 pengaruh. Yang pertama,
bahwa hadis bermasalah ini kalau diriwayatkan berarti kita telah dengan sendirinya otomatis mematikan hadis-hadis yang sahih. Kalau kita menyebarkan ya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang bermasalah, hadis-hadis yang dhaif diedarkan di masyarakat tanpa menjelaskan statusnya, itu berarti kita telah mematikan sunnah yang sahihah. Itu yang pertama. Kemudian hadis-hadis bermasalah ini membuka peluang untuk syirik, ya, syirik, bid'ah, perselisihan, ya, bahkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Ya, jadi kalau kita buka kerannya ini tanpa menjelaskan statusnya bermasalah, maka kita telah membuka kerusakan, membuka pintu syirik, membuka pintu bid'ah, ya, yang dari dengannya nanti masyarakat kita akan rusak. Rusak ya, Ustaz ya? Ya, rusak. Bahkan terjadi perselisihan di tengah masyarakat. Baik. Oleh karena mereka berpegang kepada hadis yang bermasalah. Baik. Kemudian yang terakhir adalah hadis-hadis bermasalah ini semakin semakin membuka pintu bid'ah. Baik. Ya, membuka peluang untuk bid'ah di dalam agama. Ya, bid'ah dalam agama. Oleh karenanya berhati-hatilah ya di dalam mengambil ataupun mengkoleksi hadis-hadis yang bermasalah. Karena dapat memicu ya kerusakan agama Islam. Baik, Ustaz. Nah, ini kita sampai ke kesimpulan nih, Ustaz. Baik. Perlu dijelaskan dulu lah sebelum kita nanti pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan kembali. Baik. Fadhol, Ustaz. Sebagai penutup kita akan bahwa hadis yang bermasalah itu adalah hadis-hadis yang dipalsukan atas nama Nabi SAW. Ya, dipalsukan, tidak benar bersumber dari Nabi. Namun masyarakat kita banyak yang tidak mengetahui ini. Oleh karenanya diharapkan kajian ini ya, adanya kajian tentang hadis-hadis bermasalah ini ya, selama diikuti nanti pada sesi-sesi berikutnya insyaallah masyarakat tahu ya. Masyarakat tahu ternyata hadis-hadis ini adalah bermasalah. Ya, oleh karenanya diharapkan kepada para pemirsa untuk selalu mengikuti. Nah, ini baru pengantar ini. Iya, baru pengantar nih. Baru pengantar kita baru menyebutkan ciri-ciri hadis yang bermasalah ya. Ada lima ciri-ciri hadis bermasalah, baru pengantar. Insyaallah intinya nanti pada sesi-sesi berikutnya. Apa-apa saja hadis yang bermasalah akan insyaallah kita uraikan pada sesi-sesi berikutnya. Ya, Masya Allah. Ya, diharapkan ya diikuti terus. Ya. Insyaallah. Baik, sahabat keluarga muslim, semoga pada kesempatan ya pertemuan kali ini untuk terkait dengan pengantar kajian tentang hadis-hadis bermasalah bisa membuka pikiran para sahabat keluarga muslim sekalian dan dari dimanapun Anda berada untuk terus semangat ya dalam mempelajari kajian ilmu hadis, tentang ilmu-ilmu hadis dan apa saja yang harus kita ambil dan apa saja yang harus kita hindari terkait dengan hadis-hadis yang benar dan hadis-hadis yang salah, yang palsu ya maksudnya ya. Yang untuk kali itu ini baru pengantar saya Ustaz ya. Baru pengantar. Contohnya insyaallah nanti. Ya. Yeah. Nah, terima kasih juga kepada sahabat keluarga muslim sekalian yang semangat ya. Semoga terus semangat untuk menonton kajian hadis-hadis bermasalah bersama kami ya di sini dan dengan bersama Al Ustadz Fakhrul Razi hafizahullah taala dan jazakumullah khairan Ustadz. Terus semangat untuk memberikan penjelasan dan pembahasan agar kami bisa menambah ilmu juga lah Ustaz ya, Masya Allah. Dan semoga selalu menjadi amal jariah buat antum Ustaz. Amin. Dan jazakumullah khairan terhadap sahabat keluarga muslim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.